Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ya, kali ini kita membahas tentang neraca lajur ya, kelanjutan dari yang minggu lalu ya. Nah, neraca lajur dalam akuntansi ini sering disebut dengan worksheet atau kertas kerja ya. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas minggu ini ya, baiknya kalian membeli satu kertas folio bergaris yang ada di tempat fotokopian biasanya ya, itu untuk melakukan posting ke dalam neraca lajur karena neraca lajur ini membutuhkan banyak kolom ya, banyak kolom yang harus diposting ya. Untuk neraca lajur ini ya terdiri dari laporan keuangan ya, di mana di sini memuat tentu jangan lupa ada nama perusahaan. Nah, nama kertas kerjanya adalah neraca lajur atau worksheet ya. Kemudian dari jangka waktu yang dicakup atau periode pelaporannya itu kapan ya. Kemudian di sini ada prosedur yang harus dilakukan dalam membuat neraca lajur. Di sini ada 5 langkah ya, mengisi kolom neraca saldo yang minggu lalu ya. Kemudian penyesuaian. Nah, ini juga sudah pernah dibuat. Kemudian di sini ada beberapa jurnal penyesuaian ya, ada pemakaian perlengkapan 1.500.000, penyusutan aktiva 2.500.000, beban usahanya, beban sewanya adalah 5 juta, kemudian ada utang gaji adalah 60.000, utang bunga adalah 42.000, kemudian mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, ya neraca saldo disesuaikan di sini akun kas pada neraca saldo adalah 19.960 di debit langsung dipindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 19.960 di debit karena tidak ada perubahan. Akun sewa dibayar di muka di sini adalah 10 juta. Kemudian di dalam kolom jurnal penyesuaian harus dikurangi atau dikredit sebesar 5 juta. Maka dalam neraca saldo disesuaikan atau worksheet nanti ini saldonya tinggal 5 juta karena sudah pernah dikurangi sebesar 5 juta. Maka saldo akhirnya adalah 5 juta. 10 juta dikurangi 5 juta hasilnya 5 juta. Kemudian di sini ada memindahkan saldo akun di dalam kolom neraca saldo. Disesuaikan ke dalam kolom laporan laba rugi atau neraca. Nah, untuk kolom laba rugi atau neraca itu boleh diposting nanti ya. Karena biasanya kolom saldo atau dalam laba rugi atau neraca ini untuk yang saldo akhir pada nantinya ya. Di sini di dalam neraca saldo disesuaikan bersaldo kredit sebesar 27.500.000 ya. Kemudian di sini Anda menjumlahkan kolom-kolom neraca dan perhitungan laba rugi. Ya, sisi debit dan kreditnya. Nah, di sini ada sisi kreditnya ada pendapatan adalah 27.500.000 dikurangi beban adalah 11 juta. Hasilnya adalah laba bersih karena pendapatan lebih besar dibanding bebannya. Lebih besar dibanding biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam hal ini beban, ya. Labanya adalah 16 juta sekian. Ya, kemudian laba ini dimasukkan ke dalam sisi debit kolom laba rugi sebagai angka pengimbang atau angka penyeimbang supaya balance. Ya. Nah, ini tampilan ya. Nanti kalian coba buatkan ya. Kolom seperti ini ya, kolom seperti dalam contoh kalian salin di dalam lembar folio bergaris, ambil yang bagian tengahnya ya supaya lebih besar. Ya kalau belum punya kertasnya bisa membeli di tempat fotokopian. Gunakan sekali lagi gunakan folio bergaris ya. Jangan menggunakan lembar buku yang kecil ataupun buku kampus yang setengah agak besar itu jangan. Karena ini akan mengurangi kalian untuk kesulitan memposting. Jadi angkanya lebih kecil-kecil kalau kalian menggunakan buku yang kurang besar. Jadi gunakanlah folio bergaris, bisa dibeli di fotokopian ya. Kemudian silakan kalian membuat postingan seperti ini ya. Ingat,
ini adalah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu menggunakan nama perusahaan, judul laporan, kemudian periodenya kapan. Langkah selanjutnya adalah membuat akun-akunnya, ya, membuat akun-akun ini, kemudian kolom-kolomnya ini terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ya, kemudian ada laba rugi dan neraca. Nah, kalian posting neraca saldo inilah angka-angka yang pernah dulu kalian posting. Coba membuka kembali catatan yang pernah kalian buat. Kalau ayat jurnal penyesuaian ini adalah penyesuaian yang pernah kalian lakukan. Ya, ini juga sudah pernah kalian posting. Ada A, B, C, D, E-nya. Bisa kalian lihat pada catatan perkuliahan sebelumnya. Jadi ini masih nyambung terus ya, supaya kalian memahami maksud saya. Supaya tidak kehilangan momentumnya, supaya tidak kehilangan postingannya. Bisa kalian buka kembali. Kemudian setelah kalian catat jurnal penyesuaian, kemudian kalian neraca saldo disesuaikan. Nah, inilah yang berkaitan erat. Ingat, ini adalah saldo normal terakhir. Angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari 2.000 dikurangi 1.500. Karena ini masih aset, adalah postingannya di debit sebesar sisanya saldonya 500. Sewa dibayar di muka yang tadi ya 10 juta telah dikreditkan di dalam jurnal penyesuaian 5 juta, maka hasilnya adalah 5 juta atau 5 ini dalam ribuan ya, sehingga nolnya dihilangkan untuk memudahkan kalian untuk pencatatan. Ini hasilnya adalah di debit sebesar 5 juta atau 5.000 kalau di sini karena ini ribuannya disimpan nolnya 3 kali. Kemudian mobil tidak ada pengurangan, ya, utang dagang juga tidak ada penyesuaian, masih tetap angka-angkanya. Nah, ini ada beban. Beban gaji ini 940 bertambah dia karena belum ada pembayaran. Sehingga 940 ditambah 60 hasilnya neraca saldo disesuaikan 1 juta. Ya. Kemudian di sini ada beban listrik, tidak ada penyesuaian, masih tetap. Nah, untuk jurnal penyesuaian tidak ada pengurangnya di awal, ini tinggal dipindah-pindahkan saja sesuai saldo normalnya. Ya, beban sewa ini yang akumulasi penyusutan di kredit. Nah, ikutin segitu terus ya. Di sini ada 60, di sini ada 42 sesuai saldo normalnya. Utang bunganya ada 42. Nah, ini dipindahkan ke kreditnya 42 sehingga tetap balance. Ditotalkan harus balance. Nah, untuk laporan laba rugi di sini hanya dipindahkan yang termasuk dalam komponen laba rugi apa saja dia, mulai dari pendapatan. Untuk aset larinya adalah ke neraca, ya. Ini beban-beban semuanya dipindahkan ke dalam laba rugi atau income statement. Nah, untuk penyeimbangnya tadi diperoleh dari pendapatan dikurangi beban-beban ini terdapatlah laba usaha. Karena saldo laba adalah di debit. Kalau dia nanti rugi atau loss, saldonya ada di kredit. Nah, kemudian dipindahkan neraca di sini. Neraca dalam hal ini adalah terdiri dari kas, piutang, dan seterusnya hingga pada prive. Ya, prive ada di debit. Ya, kemudian di sini ada akumulasi juga di kredit. Nah, ini adalah akun-akun yang ada dalam neraca. Ingat jangan sampai kesalahan posting. Ya, jadi tugas kalian hari ini adalah memposting angka-angka ini ke dalam kertas folio bergaris. Ya, gunakan yang besar. Dan ingat tidak ada coretan. Kalau ada coretan berarti harus di paraf atau boleh di tip X. Ya, tidak boleh ada coretan. Ini tugas untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Silakan menyalin dalam folio bergaris transaksi yang ada dalam tabel-tabel ini semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.